itu, sehingga manusia yang manunggal dalam sisi teologis di mana dia mengalami persenyawaan dengan semestanya, maka KDM Bapak Aing katanya gubernur konten, cukup sekali aja kamu jadi gubernur. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, mana yang dulu sering bilang Kang Deddy kafir, Kang Deddy musyrik, ya mana orangnya, ya Rizik Syihab dan yang lainnya. Terkejut melihat ini. Ya, bukan cuma itu aja teman-teman. Bukan warga Jawa Barat aja yang menginginkan Kang Deddy menjadi presiden, teman-teman. Ya. Luar biasa pemikiran Kang Deddy ini ya, teman-teman. Bukan cuman ya jadi gubernur terus nyuruh, tapi luas keilmuannya. Ya. Flashback mengajarkan kita berpikir lebih luas lagi. Ya. Ingatkan kita kepada ya para pendahulu kita ya teman-teman. Coba kita dengarkan dulu pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Prabowo, para menteri pasti terkejut lihat ini. Jawa Barat itu, dengar itu. Yang jelas kami masyarakat tidak terima kamu kalau mencalonkan lagi jadi gubernur Jawa Barat. Tahu? Dengar itu. Kami maunya Bapak Aing jadi presiden ya. Bapak Aing, tolong Bapak Aing, kami seluruh masyarakat cemburu Pak ngelihat pemimpin kayak Bapak Aing kalau cuma ngurus dengan alam semesta. Sehingga saya melihat pembangunan yang dilakukan pasca Pajajaran bubar digantikan dengan para bupati yang ada di wilayah-wilayah itu mulai terpisah antara berpikir ideologis kemudian dan dengan berpikir teologis dan berpikir ekologis itu mulai terpisah. Pakaiannya sudah mulai terpisah. Bahasanya sudah mulai terpisah. Dari cara berpakaian, berpakaiannya pun sudah bergeser. Pakaiannya tidak mencerminkan lingkungan. Di daerah panas, bajunya masih tebal. Kemudian bahasanya pun berubah menjadi bertingkat yang disebut dengan ada undak, usuk basa. Kaseluhurun kasana pun bahasa untuk kepemimpinan, bahasa untuk ke orang tua, bahasa untuk yang lebih rendah. Padahal Sunda sejak awal mengajarkan tentang sosiologis yang mengajarkan kesetaraan dengan prinsip ibu kota, nama kerajaannya Sunda, ibu kotanya Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran mengajarkan dua hal. Satu, konsistensi, karena dia Pakuan. Dua, kemudian sosialnya sangat ploretal ke sampingnya, jadi sangat sosialis. Sebenarnya dari sisi kajiannya di Sunda itu kalau mau konsisten pada ajaran tidak diakui hak kepemilikan personal dalam kaidah perdatanya. Yang ada adalah hak yang bersifat komunal, manusia itu hanya memegang titipan. Haknya adalah hak pengelolaan, bukan hak kepemilikan. Sehingga konsepsi dasarnya hari ini masih ada, yaitu kampung adat. Kampung adat mengajarkan kesetaraan, mengajarkan visi pembangunan manusia dengan lingkungannya harus menjadi satu kesatuan dengan 4 prinsip, 4 kalimat tunggal, yaitu manusia bersenyawa dengan tanahnya, gambarnya atau warnanya hitam, manusia bersenyawa dengan airnya, warnanya putih, manusia bersenyawa dengan udaranya, warnanya kuning, manusia bersenyawa dengan panas mataharinya, warnanya merah. Di Bali sama, di Bali Aga apalagi, di kita diajarkan itu. Sehingga manusia yang manunggal dalam sisi teologis di mana dia mengalami persenyawaan dengan semestanya, maka dalam kaidah Sunda orang yang sudah mengalami persenyawaan, kalimat persenyawaan, penyatuan dengan Tuhan, itu di Sunda itu disebutnya manunggal. Kenapa manunggal? Manunggal itu sebenarnya menunggalkan yang jamak dan menjamakan yang tunggal. Karena itu manunggal, maka dia tidak bisa dipisahkan satu kesatuan. Maka kalimat tauhidnya semuanya adalah tunggal. Karena tunggal tidak ada lagi pemisahan, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi ruang dan waktu. Maka kalimatnya disatukan itu dalam prinsip nasionalismenya, yaitu sarendek, saigel, sabobot,
sapi hanean kacai jadi salewi kadarat jadi salogat. Manusia dan alamnya menjadi satu kesatuan yang tunggal. Maka di mana dia berasal dan dia kembali, dan itu nasionalisme yang utuh. Karena dia sudah menjadi manusia tunggal, maka dia akan merasa meriang badannya ketika alamnya diganggu. Ketika ada sikap yang berlebihan terhadap alam, ketika ada sikap eksploitasi terhadap alam, maka dia badannya akan merasa sakit dan tersakiti karena dia dan alam satu kesatuan. Ada perspektif Pak Profesor Bagus Mulyadi yang aneh yang kita dapati karena pikirannya diambil dari pikiran barat yang eksploitatif. Kita ini meninggali bumi yang orang Sunda menyebutnya Sunan Ambu, ibu kandung, dan tempat dia dilahirkan, tempat dia dibesarkan. Tapi kita, konsep pembangunan kita tuh menyakiti pada ibu kita sendiri, eksploitatif. Sebuah kebijakan yang tanpa batas, tindakan-tindakan eksploitatif, dan kita melupakan bahwa ada kutukan ibu. Karena ada kutukan ibu, kata orang Sunda, orang yang dikutuk sama ibunya, kaluhur tesirungan, kahandap teakaran. Artinya, secara ekonomi, uangnya didapat, pendapatannya meningkat, pajak ke daerahnya meningkat, tetapi dia sudah kena kutukan. Seluruh uang itu berubah menjadi uang panas, uang pertikaian, uang peperangan, tapi kebahagiaannya tidak bisa didapat, baik yang mengeksploitatif maupun yang dieksploitasi. Masyarakatnya menjadi masyarakat miskin. Ini problem. Nah, kalau kita mau teologisnya Sunda, maka ini tidak boleh, harus dikembalikan. Nah, itu kan angka berpikir filosofisnya. Secara teknokratis, nah ini saya jelaskan Pak Bey paham. Akhirnya saya ngomong wilayah geografis, walaupun Sunda bukan geografis. Di Jawa Barat ini, ketika saya memimpin, Jawa Barat kehilangan 1,2 juta hektar lahan hijau yang berubah menjadi areal pertambangan, areal komersial, yang itu akan menjadi ancaman bagi Jawa Barat masa depan. Dari sisi perspektifnya, di mana urat dari Jabar itu? Jabar uratnya di Pakuan Pajajaran. Di situ uratnya. Karena di situ uratnya, maka perubahan harus dilakukan dari mana? Dari Pakuan Pajajaran. Problemnya adalah areal Pakuan Pajajaran inilah areal yang paling eksploitatif di Jawa Barat, paling rusak lingkungannya, paling diburu oleh berbagai orang, paling tinggi hawa nafsunya, paling tinggi kerusakannya. Maka kalau ingin memperbaiki pembangunan ini harus dibenahi. Harus dibenahi, maka kita hari ini bisa melihat bahwa ada hal yang aneh dari sisi ekologi. Puncak banjir. Kalimat yang sangat tidak pantas. Puncak banjir. Gunung Cikurei banjir. Bandung Selatan banjir. Ada perspektif bertentangan. Nah, dari sisi teologis pendekatan kita abai bahwa pemerkosaan lingkungan, kerusakan lingkungan, sesungguhnya upaya sistemik untuk menjauhkan manusia dari ibunya sendiri. Perspektif Sunda mengajarkan tentang bertuhan itu beralam, mencintai Tuhan, mencintai alam, bersujud pada Tuhan. Digambarkan dalam diri apalagi orang Islam itu dengan bersujud kepada tanah. Bersujud kepada tanah itu simbol bersujud pada Tuhan. Artinya apa? Ya kita harus kembali bersujud, mencium tanah dalam setiap waktu, karena tanah tempat kita berasal dan tanah tempat kita kembali, dan dalam Sunda disebutnya Sunan Ambu. Maka perspektif Sunan Ambu itu dalam triloginya orang Sunda, Tritangtu di Buana, dalam Sangyang Siksakandang Karsian, itu disebutnya Rama, Resi, Ratu. Rama artinya civil society, keluarga yang tertata dan bahagia. Ratu,
Resi artinya guru yang linuhung. Kemudian ratu adalah pemimpin yang sejati. Ada 3 gurat. Rama guratnya gurat tanah, yaitu kepemilikan, perlindungan hak atas tanah yang bersifat berkeadilan. Kemudian, tangan dong. Nah, itu ular lemah. Nah, kemudian resi itu guratnya gurat air, karena dia netral, independen. Bangga, silakan. Terima kasih, selamat datang Mas Didit. Hatur nuhun. Tepuk tangan Mas Didit sebagai seniman akan menyaksikan pagelaran drama kolosal. Bangga. Guratnya adalah gurat lemah. Nah kemudian ratu, nah ini penting. Di Sunda itu tidak dikenal kalimat raja. Dikenalnya ratu. Karena raja itu menggunakan kekuasaan untuk melakukan pengelolaan. Tapi kalau ratu itu menggunakan rasa dan hati untuk melakukan pengelolaan negara. Maka sifatnya lebih pada sifat keibuan, sifat karatuan. Nah gurat ratu ini dalam Sunda guratnya gurat batu. Karena guratnya gurat batu, maka apa yang dibuatnya itu memiliki nilai visi masa depan. Menulisnya lebih senang menulis di atas batu. Karena menulis di atas batu susah menulisnya, perlu waktu, perlu ketangguhan, perlu keyakinan. Tapi nanti akan melahirkan warisan bagi masa depan. Ini tanda Persib menang ini. Tepuk tangan ya. Itu hanya simbol-simbol saja. Tetapi yang paling utama adalah dari seluruh rangkaian yang disajikan adalah mana orang harus bisa nafaktilas agar dia bisa menafaki energi masa lalunya untuk kepentingan masa depan. Kelemahan kita dalam menyusun berbagai kebijakan, jarang sekali kita melakukan kontemplasi terhadap energi masa lalu. Kita cenderung mengambil dari luar, dimasukkan dalam kerangka berpikir kita, bersifat adoptif, cangkokan. Karena cangkokan, maka dia punya umur yang sangat pendek, punya umur buah yang sangat pendek, mudah roboh, mudah kena penyakit. Lain dengan ditanam biji dari awal. Maka kerangka pembangunan saya tidak ingin sekedar cangkokan, tetapi sebuah menebar benih untuk kebaikan masa depan. Saya dulu suka mengikuti Gus Dur. Gus Dur waktu pergi ke Ciamis, Gus Dur bilang bahwa dia keturunan Ciamis. Banyak orang yang waktu itu tertawa. Tapi kalau kita menelusuri sejarah bahwa Majapahit peradabannya memiliki hubungan yang diametral dengan Galuh. Karena Galuh itu kerajaan pertama. Dan dari Galuh itu nanti lahir lagi raja-raja yang bukan hanya di tanah Sunda, tetapi di tanah Jawa dan di tanah Bali. Dari situlah kita punya hubungan historikal. Sehingga, dan yang terakhir, ini penting, mari kita kembali pada sejarah itu. Bangsa Indonesia itu bangsa yang telah mampu menyelesaikan persoalan historis bangsanya dengan sangat dewasa. Konflik global yang terjadi saat ini di Timur Tengah, itu mereka sebagai bangsa tidak bisa menyelesaikan konflik sejarah sejak leluhurnya zaman dulu. Sehingga
konfliknya itu sampai sekarang tidak berakhir, dan dia menggerek membawa konflik dunia, mengajak semua orang untuk ikut berkonflik. Nusantara seiring dengan kemerdekaan sudah menyelesaikan berbagai konflik sejarahnya, antar kerajaan, antar etnis geografis, sengketa kekuasaan, sengketa batas, itu hanya menjadi cerita yang bisa menghiasi narasi sejarah Nusantara, tidak dibawa menjadi konflik yang berkepanjangan, yang bersifat diametral menjadi keturunan. Artinya, dari sisi beradab, sesungguhnya kita, keluarga yang dilahirkan di Nusantara ini, di berbagai daerah, yang satu daerah dengan yang lainnya itu satu sama lain saling bertentangan dan ada konflik masa lalunya, orang lain konflik masa lalunya masih menjadi konflik masa depan. Kita tidak ada konflik itu. Hari ini cerita tentang Pajajaran Gugat itu diproduksi oleh seniman Sujiwo Tejo, yang itu dia Majapahit. Padahal Majapahit punya persoalan dengan Galuh di peristiwa Bubat. Selesai, nggak ada problem apapun, kan itu. Nah, kita ingin menampilkan seluruh sisi cerita masa lalu itu menjadi cerita masa depan. Kita ingin konflik di masa lalu itu diambil dalam sebuah narasi-narasi tentang keberpihakan manusia. Ibu Susi tinggalnya di Pangandaran, menjadi warga Sunda asli, dari sisi genetiknya Majapahit. Tepuk tangan, kan itu seperti itu. Makanya kalau rada bedegong saeutik memang ada turunan Gajah Mada tuh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga malam hari ini bukan malam nostalgia, tapi malam hari ini adalah malam merumuskan kerangka berpikir ideologis, filosofis, sosiologis, teknokratis. Setelah menyusun buku yang disebut dengan Ensiklopedia Sunda, nanti saya akan berikan tugas lagi pada Profesor Bagus Mulyadi untuk membuat buku yang berjudul Sang Hyang Siksa Kandang Karsian, Jejak Peradaban Tanah Sunda. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, itu dia pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang luar biasa ya teman-teman, yang membahas tentang filosofi yang mana ya mengingatkan kita kepada zaman dulu ya, yang mana ya flashback kita tentang ya leluhur seperti itu ya teman-teman. Masya Allah ya teman-teman, luar biasa ya. Pemikiran Kang Deddy begitu luas ya, alhamdulillah ya. Ya harus seperti itu pemimpin itu ya teman-teman, harus seperti itu, harus punya pemikiran ya, keilmuan ya, kepemimpinan ya, merangkul rakyat ya, jangan cuman ya duduk diem ngatur ya, bukan seperti itu aja, tapi luas pemikirannya, memberikan wawasan ya, seperti itu ya teman-teman. Luar biasa ya teman-teman. Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.